Gadis ini terkena peluru. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Sekarang kematian memberinya kesempatan. Kematian mengatakan dia hanya memiliki 15 detik tersisa untuk hidup. Selama waktu ini, gadis itu dapat memulai dan berhenti kapan saja. Mina mengerti, dalam 15 detik, gadis itu ingin melihat wajah si pembunuh dan ingin meninggalkan informasi si pembunuh. Jika dia punya waktu, dia masih ingin si pembunuh mati. Jika Anda pikir ini tidak dapat dilakukan, Anda memandang rendah gadis ini. Mulai. Berhenti. Dengan hanya 14 detik tersisa, Mina sudah merasakan sakitnya. Gadis itu menahan rasa sakitnya, tetap menolak untuk menyerah. Mulai. Berhenti. Kali ini gadis itu menoleh. Wajah si pembunuh mengejutkan Mina karena gadis ini adalah kliennya. Belum lama ini, ibu si pembunuh jatuh sakit. Mina meresepkan obat untuknya, tetapi entah kenapa dia bunuh diri. Mina menduga si pembunuh mengira Mina telah membunuh seseorang, jadi dia datang untuk membalas dendam. Tapi sekarang Mina tidak bisa menjelaskannya. Mina melihat sekeliling, memutuskan untuk memanfaatkan 13 detik tersisa. Mulai. Berhenti. Gadis yang membuat pembunuhnya meninggalkan jejak, mungkin dia bisa membantunya menang beberapa detik lagi. Mulai. Berhenti. Mina menulis nama si pembunuh di atas meja. Sederhana sekali bukan? Tidak, ini hanya bagian dari rencana. Mulai. Berhenti. Mina membuang pena itu. Jika si pembunuh ingin menghapusnya, dia hanya bisa menggunakan pulpen lain. Polisi akan mendeteksi warna yang berbeda. Tapi hal sederhana seperti itu mudah dideteksi. Tapi tidak apa-apa, tujuan Mina yang sebenarnya adalah ingin si pembunuh mati bersamanya. Lagi pula aku akan mati, aku tidak bisa mati sia-sia. Mulai. Mina hanya memiliki 7 detik tersisa untuk hidup. Dalam 7 detik ini, Mina berencana untuk membunuh si pembunuh. Mulai. Berhenti. Mina menancapkan 2 batang bunga ke colokan listrik. Jika dia melepaskan tangannya, bunga itu akan bersentuhan dengan air di atas meja. Pembunuhnya perlu memegang bunga untuk melihat informasi di atas meja. Tapi air di atas meja belum tentu konduktif. Gadis itu masih harus melakukan ini. Mulai. Berhenti. Sekarang lantainya penuh dengan air. Si pembunuh ingin mendekati meja. Dia harus menginjak air. Maka itu akan menjadi konduktif. Sejumlah besar air akan menghasilkan voltase, cukup untuk membunuh si pembunuh. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Mina menyesalinya. Mulai. Berhenti. Mina menarik bunga dari soketnya. Ini akan mengurangi tingkat kematian. Karena gadis itu baru ingat motif pembunuhan si pembunuh. Ternyata hari itu Mina mengetahui obat tidurnya hilang. Mina pergi ke rumah si pembunuh, mencari kotak obat ibu si pembunuh. Seperti yang diharapkan, orang yang mencuri pil tidur adalah ibunya. Sang ibu juga meninggalkan surat wasiat. Dalam surat itu, Mina mengetahui kebenarannya. Mian buru-buru mengganti obat tidur tapi terlihat oleh si pembunuh. Meski gadis itu menjelaskan, si pembunuh tidak mempercayainya. Pembunuhnya yakin Mina memasukkan sesuatu ke dalam ramuan yang menyebabkan kematian ibunya. Hanya tersisa 3 detik terakhir, tetapi masalah terjadi lagi. Mina hanya memiliki 3 detik tersisa untuk mati. Mina ingin menggunakan waktu yang tersisa untuk memasang jebakan tetapi masalah terjadi. Ternyata, si pembunuh mengetahui bahwa Mina mengetahui segalanya. Jadi gadis itu berlari keluar jendela dan menembak. Kurang dari 1 detik tersisa. Melihat surat wasiat itu, gadis itu tahu itu adalah pilihan terakhirnya. Bisakah Mina mengubah segalanya? Mulai. Jadi Mina sudah mati. Ketika si pembunuh kembali ke kamar, gadis itu tidak percaya bahwa hanya dalam 15 detik, Mina meninggalkan begitu banyak petunjuk. Gadis itu mengganti sandalnya dan pergi ke kamar untuk menghindari meninggalkan jejak kakinya. Mina hendak memperbaikinya ketika dia melihat sesuatu yang berbeda. Seperti yang diharapkan, gadis itu menebaknya. Ini bukan pena yang sama. Pembunuhnya menemukan pulpennya, lalu mengoreksi nama di atas meja. Seperti yang diharapkan, gadis itu tersengat listrik. Ketika dia sadar kembali, si pembunuh merasa kelelahan. Mina kemudian mengoreksi nama di atas meja. Lalu, terdengar suara satpam di luar. Gadis itu tahu dia tidak punya banyak waktu lagi.
Mina menemukan korban sedang memegang surat. Gadis itu mengira itu adalah bukti, jadi dia mengambilnya. Ketika Mina membuka surat itu, dia menyadari itu adalah surat wasiat ibunya. Kebenaran dalam surat itu mengejutkan gadis itu. Ternyata, sang ibu merasa bahwa dia mengganggu putrinya. Ibu mertua saya tidak tahan melihat orang lain merawatnya. Dia tidak minum obat, sehingga arwahnya semakin bingung. Sang ibu bahkan mencuri obat tidur untuk bunuh diri. Tapi apa yang harus dilakukan seorang gadis? Sang ibu mengubah vitamin putrinya menjadi obat tidur. Dia ingin putrinya mati bersamanya. Semuanya terungkap dalam surat itu. Sayang Mina mengetahuinya. Mina menghentikan rencananya. Setelah itu, sang ibu bunuh diri dengan meminum pestisida. Pembunuh itu tidak bisa menahan air matanya. Gadis itu tidak percaya bahwa orang yang dia bunuh adalah dermawan yang menyelamatkan hidupnya. Dia berlutut dan menangis dengan sedihnya, tidak memaafkan dirinya sendiri. Kematian melanggar aturan sekali, dia menulis nama si pembunuh di selembar kertas di sebelah Mina, meskipun itu melanggar aturan. Tapi aku masih ingin memberimu satu hadiah terakhir.